Halo baludak, balik lagi sama si Albert. Kali ini kita akan membahas alur film The Foreigner yang dirilis pada tahun 2017. Pemeran utama dari film ini adalah siapa lagi kalau bukan jagoan kita, Mamang Jackie Chan. Film yang menceritakan tentang seorang ayah yang mengejar para teroris yang telah membunuh anaknya. Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Film diperlihatkan di London, di mana pemeran utama kita bernama Kwon Ngok Min. Kita sebut saja Kwon, menjemput putrinya bernama Van, yang baru saja keluar dari sekolahnya. Kwon kemudian mengantarkan Van ke toko pakaian, di mana Van ini akan membeli sebuah gaun yang akan ia pakai di acara ulang tahun temannya. So stop worrying. Sebelum masuk ke toko Van, tak sengaja bertabrakan dengan motovlog, sedangkan Kwon tak sengaja menabrak mobil milik seorang bujang saat keduanya berebut lahan parkir. Ketika Van akan keluar mobil untuk berbicara dengan si bujang, tiba-tiba karena ledakan tersebut, Kwon mengalami luka di bagian wajahnya oleh kaca, tetapi ia tak peduli dan langsung pergi ke toko pakaian untuk mencari putrinya. Sementara itu, sebuah stasiun berita mendapatkan telepon dari kelompok yang menamai diri mereka sebagai IRI, Tentara Republik Irlandia atau organisasi paramiliter yang menginginkan persatuan Irlandia. Mereka mengaku bahwa merekalah yang telah melakukan pengeboman tersebut. Mendengar kabar itu, kepala stasiun pun meminta karyawannya untuk mencari informasi lebih lanjut. Apakah ada kelompok lain yang ada di balik pengeboman tersebut? Something else, ISIS, Al-Qaeda. Sore harinya, salah satu seorang reporter bernama Ian Wood pergi ke lokasi pengeboman untuk mengambil gambar para korban. Namun ia tiba-tiba berhenti sejenak saat melihat Kwon di dalam toko sambil menangis memeluk jasad Van. Di sisi lain, 3 anggota IRI menonton berita di tempat persembunyian mereka yang berada di dalam kamar hotel. Salah satunya lalu menyatakan bahwa mereka harus tetap tinggal di kamar hotel tersebut untuk menghindari deteksi petugas keamanan. Stay put. This place is safe. Sementara itu, Wakil Menteri Irlandia bernama Liam Hennessy yang sedang jinah bersama selingkuhannya bernama Maggie mendapatkan telepon dari istrinya bernama Mary tentang pengeboman tersebut. Mary lalu menanyakan keadaan Liam karena semalam Liam tidak ada di rumah. Liam mengatakan jika dia sedang berendam di kawah putih. Berendam di kawah putih. Keesokan harinya, Liam pergi ke kantornya bersama bawahannya yang membahas tentang pengeboman yang terjadi. They're trying to undermine anywhere. Maybe someone in this room. Ia lalu ditelepon oleh politisi Inggris bernama Catherine Davis tentang pengeboman di London dan meminta Liam untuk mencari pelaku pengeboman. Karena kebetulan Liam ini mantan anggota IRI 20 tahun yang lalu. I'll consider it. Di dalam rapat itu, Liam marah-marah kepada bawahannya dan menuntut mereka siapa pelaku di dalam IRI yang bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil di London. It's unacceptable here and abroad. What do we get in return? Maybe someone in this room. Sementara itu, di rumahnya, Kwon kini menjadi orang yang pemurung dan masih belum rela atas kematian putrinya. Ia lalu dikunjungi oleh 2 detektif untuk mengkonfirmasi jika putrinya menjadi korban pengoboman dari 12 korban yang tewas. Kwon kemudian bertanya apakah mereka menemukan para pelaku dan menghukumnya secara berat. Mereka pun menjawab dengan meyakinkan Kwon bahwa petugas penanggulangan teroris akan menemukan para pelaku secepat mungkin. To come and be with you, Mr. Kwon. Siangnya, Kwon mendatangi markas penanggulangan teroris SO-15 di London untuk menemui Komandan Bromley.
Bromley menjelaskan bahwa ia menjamin akan mencari para pelaku karena ini sudah tugas SO-15. Namun Bromley mengatakan bahwa pelaku adalah orang-orang yang sulit ditangkap karena di bawah pengawasan pemerintahan Irlandia. Kwan lalu memberikan semua uang tabungannya yang berjumlah 2.000 pound sterling untuk menyuap Bromley dan meminta Bromley untuk memberikan daftar para pelakunya. Tapi sayangnya Bromley ini bukanlah petugas yang seperti di negara kalian. Teketang hari. Ia menolak uang tersebut dan menjamin semua akan menemukan para pelakunya. I'm sorry, but we can't take this. Do you understand? And keep coming here on a daily basis. How long have you been in this country, Mr. Kwan? Di dalam perbincangan, mereka terungkaplah bahwa Kwan ini adalah memiliki 2 putri, yang mana putri pertama terbunuh ketika perompak menyerang kapal mereka saat perjalanan ke London. Sedangkan istri Kwan meninggal saat melahirkan Van. She died, giving a birth to Van. And keep coming here on a daily basis. I'm truly sorry for your loss. It's time and resources from my investigation. 3 minggu kemudian, para petugas masih belum saja menemukan petunjuk terhadap siapa pelaku pengeboman. Hal ini pun membuat Kwan terpaksa mencari pelaku sendirian dengan mencari di internet. Di saat itu juga, Kwan melihat berita di televisi yang menyiarkan talk show yang menampilkan mantan anggota IRA yaitu Liam Hennessy, yang menyampaikan bahwa ia akan menangkap semua pelaku secepat mungkin. Hope? We are more than happy to resort to financial problem rather than a political. This is Liam Hennessy. Setelah acara selesai, Liam mendapatkan telepon dari Kwan yang meminta daftar nama dari para pelaku pengeboman. Akan tetapi Liam tidak tahu sebab ia bekerja untuk pemerintah, bukan untuk teroris. When I can talk to. Setelah berbicara dengan Liam, Kwan akhirnya memutuskan untuk berbalas dendam. Ia membakar foto istri dan putrinya guna menghilangkan kenangan yang selalu ia pikirkan karena telah menjadi seorang ayah yang gagal. Kwan lalu didatangi docil bernama Lam yang meminta Kwan agar tetap tinggal. Namun Kwan menolak dan pergi ke sebuah minimarket untuk berbelanja beberapa peralatan. Ia juga membeli mobil van yang ia modifikasi menjadi mobil petugas kebersihan sebagai penyamaran. Setelah semuanya siap, Kwan pun pergi ke Belfast, Irlandia untuk menemui Liam di kantornya. Namun sebelum itu, Kwan memesan satu kamar di salah satu hotel untuk menyimpan peralatannya. You have a room? Yes, I will keep trying the sender, but not the service I've come to expect. Keesokan harinya, Kwan pun pergi ke kantor Liam sambil membawa bumbu-bumbu dapur. Namun sayangnya, kedatangan Kwan ditolak oleh sekretaris Liam. Saat 2 petugas pembawa Kwan pergi karena menemukan sebuah pisau, ia akhirnya bertemu Liam yang baru saja rapat. Melihat hal itu, Kwan yang hanya pria tua biasa, Liam pun mengizinkan Kwan untuk berbincang dengannya. Let him be. You're angry, but there's not much I can do. Ketika sedang berbincang, Kwan berbicara jika Liam adalah pemimpin IRA, bahkan menunjukkan selembar surat kabar yang menyatakan Liam bangga dengan IRA-nya. Meskipun Kwan meminta para pelaku pengebom, Liam mengatakan jika ia tidak mengetahui apa-apa tentang mereka atau siapa mereka. Menyadari jika Liam menyembunyikan sesuatu, Kwan pun mengatakan jika ia akan membuat Liam memberikan nama para pelakunya. Kwan pun kemudian pergi ke tempat medut sambil membawa korek api, tali, garpit, dan 2 minuman botol soda. Ia kemudian meracik barang-barang tersebut menjadi bom yang menyebabkan ledakan kecil terjadi di tempat medut. Setelah keadaan mereda, Kwan pun menelepon Liam untuk memberikan nama pelakunya. Tapi lagi-lagi ia mengatakan jika ia tidak mengetahui siapa pelakunya. Great. Menyadari dirinya diteror oleh Kwan, ia pun menghubungi keponakannya yang merupakan pasukan khusus bernama Sean untuk membantu menangkap Kwan. I'll be there. Setiba di hotel, Kwan kembali merakit beberapa bom untuk meneror Liam. Ia memasang salah satu bom di mobil anak buah Liam dan meletakkan selembar kertas bertuliskan names. Keesokan harinya, pemimpin anak buah Liam bernama Jim akhirnya menemukan persembunyian Kwan di sebuah hotel. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mengepung Kwan. Akan tetapi, Kwan memberikan perlawanan dan berhasil melarikan diri dari pandangan Jim.
Di sisi lain, Sean bertemu Liam di kediaman Liam dan menanyakan apa yang harus ia lakukan. Liam pun menugaskan untuk mengajak kerjasama dengan SO-15 guna menemukan pelaku pengeboman yang sudah dipastikan anggota IRI. Needs to know the bombing zone to hers. Namun Liam menjelaskan jika kerjasama ini harus bersifat rahasia, karena jika IRI tahu Liam meminta bantuan London, maka mereka akan marah besar dan akan terjadi kekacauan. Should anyone, rogue or not, Di hari esoknya, Kwon terus mengawasi keseharian Liam, bahkan ia sempat memotretnya berciuman dengan Maggie di sebuah kafe. Sementara itu, Sean tiba di London dan akan melakukan pertemuan rahasia bersama Bromley. Eta Sean lalu memberitahunya jika Liam ini memiliki akses kode perintah pengeboman. Jika kode akses itu muncul saat pengeboman berikutnya, Liam akan tahu dan langsung mengirim data siapa yang memerintahkannya kepada Bromley. Setelah setuju dengan rencana Sean, Bromley pun menegaskan jika pelakunya tertangkap, maka yang akan menanganinya SO-15 bukan pihak Liam. Eta sementara itu Liam, istri dan anak buahnya pindah ke rumah kedua yang berlokasi di tengah perkebunan. Hal ini dilakukan agar Kwon tidak melakukan teror lagi. Namun sayangnya hal itu tidak membuat Kwon menyerah. Ia membeli mobil bekas dan pergi ke hutan yang tak jauh dari rumah Liam untuk menjalankan teror berikutnya. Di malam harinya, Kwon mengendap-endap ke kandang ternak milik Liam guna memasang beberapa bom. Namun di saat itu juga ada salah satu penjaga yang memberkiki Kwon. Alhasil Kwon pun terpaksa menghajar para penjaga tersebut. Saat lawannya tumbang, Kwon kembali ke hutan dan meledakkan kandang ternak Liam dengan bom rakitannya. Hal ini pun membuat Jim Liam kesal karena Kwon masih saja meneror mereka. Sean, they'll be fine. Keesokan harinya, Liam meminta istrinya Mary pergi ke London karena kediaman mereka sudah tidak aman lagi. Di saat itu juga mereka dikejutkan dengan ledakan bom yang mengenai mobil salah satu anggota yang bernama Entuy. Tapi untungnya Entuy masih hidup. Liam kemudian menyuruh Jim dan beberapa anak buahnya untuk mencari Kwon yang mungkin berada di dalam leweng. Namun sesampainya di leweng, Kwon menghajar satu persatu barudak Liam dengan jebakan yang telah ia buat sebelumnya. Ketika Kwon berhasil menangkap satu pria, Jim menembak Kwon yang mengenai bahu Kwon, yang akhirnya Kwon memilih untuk melarikan diri. Why is it so hard? We need 100 more minutes. Menyadari Kwon bukan orang sembarangan, Jim pun menyarankan agar memanggil Sean kembali karena ia memiliki keahlian bertempur di dalam hutan. We need 100 more men at least. My nephew? Sementara itu, Mary yang baru saja sampai di London, ia didatangi Sean, yang rupanya Sean ini berselingkuh dengan Mary, tantenya sendiri. Gusti manehjang mun kolot apa ama kecewa. Namun saat mereka akan memanjakan kelamin mereka, tiba-tiba Liam menelpon Sean yang memintanya kembali melawan Kwon. Kavna and the boys went after him. Liam, it sounds like he's trained. Mendengar kabar ini, Sean menjadi hariwang. Kalau bahasa Indonesianya itu cemas, karena ia tidak ingin pamannya terbunuh. Di sini Mary memberitahu Sean bahwa dirinya sangat membenci suaminya. Karena 6 tahun yang lalu, kakaknya terbunuh oleh IRA dan Liam malah tidak pernah mencoba untuk mencari pelaku pembunuh kakak iparnya sendiri. So my Patrick is dead and it's not right. Kwon yang terluka kemudian membakar lukanya dengan pisau panas. Saat itu juga ia pingsan karena kesakitan. Ia diperlihatkan kilas balik saat para perampok menyerang keluarganya yang menyebabkan putri pertamanya tewas. Sementara itu, Liam mencari profil Kwon dan mendapati jika Kwon ini ternyata mantan pasukan khusus yang mematikan dan dilatih untuk menguasai di medan hutan.
Di saat itu juga Liam didatangi penegak hukumnya sekaligus petinggi IRA bernama Hook Maigrat. Ia marah kepada Hook karena ia tidak menemukan pelakunya. Bukannya mendengar apa yang dikatakan Liam, Hook justru memarahi balik Liam karena jika Liam menemukan pelakunya, maka sama saja menjatuhkan persatuan Irlandia. What I heard a few months ago. Setelah Hook pergi, Liam masuk ke dalam kantornya. Dan tiba-tiba I worrying about the bombers use is Semtex. entah bagaimana Kuan bisa masuk, padahal banyak sekali penjaga di luar sana. Kuan lagi-lagi memaksa agar Liam memberitahu nama pelaku, tetapi ia tidak tahu dan mengatakan jika dirinya sedang memasang perangkap yang mana jika bom berikutnya meledak, maka kode rahasia akan terbongkar. Mendengar hal itu, Kuan memberi Liam waktu 1 hari. Jika tidak, maka ia akan membunuh Liam. 24 hours. Sementara itu, Bromley akhirnya menemukan petunjuk dari kamera pengawas yang gambarnya sudah dijernihkan, di mana rekaman pengeboman pertama ada seorang pengendara motor misterius yang sebelumnya menabrak van, dan ia memiliki tanda luka di tangannya. Well, he's an architect. It became more apparent. Di sisi lain, wartawan Ian Wood yang sedang berada di sebuah klub didatangi Maggie, dan entah bagaimana Maggie ini mengajak Ian membangun hubungan alias bobogohan. You should try a real whiskey. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Maggie yang baru saja turun dari bus kota dan bergabung dengan pria Irlandia yang di awal film sebagai pengebom. Tak lama kemudian, bus yang di sana meledak dan ternyata Maggie lah yang memasang bom di dalam bus tersebut. Sementara itu, Sean akhirnya bertemu dengan Liam dan langsung menugaskannya untuk mencari Kuan. Saat Liam pergi ke hutan, Liam mendapatkan telepon dari Bromley yang meminta kode akses rahasianya karena baru saja terjadi peledakan bom. Namun ternyata Liam tidak mendapatkan kode tersebut, yang artinya ada salah satu petinggi yang memerintahkan para pelaku tanpa mengirim kode akses kepada dirinya. So what you've never felt before. Hal ini pun membuat Liam semakin kesal. Liam kemudian didatangi oleh salah satu barudaknya yang mengabarkan jika kemarin melihat Sean masuk ke kamar Mary di London. He spent 2 hours on Hugh McGrath on the lobby phone. Then ran the burn mark through the database. Social wreck bank for matches. Di sisi lain, Bromley dan timnya berhasil mendapatkan identitas si pengendara motor yang bernama Patrick. Dan saat ditelusuri lebih dalam, mereka mendapatkan fakta bahwa Patrick ini bekerja sebagai penegak hukum untuk Liam, yang tak lain adalah Hook. Jadi selama ini Hook lah otak dari pengeboman yang terjadi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Bromley menghubungi Liam dan memberitahu semua tentang Hook. Di saat itu juga datanglah Hook. Tanpa pikir panjang, Liam pun langsung masuk ke dalam ruangannya dan menembak kaki Hook agar ia memberikan daftar nama pelaku pengeboman yang menewaskan banyak warga sipil. Hook pun mencatat nama para pelaku, di antara lain 4 pria dan 1 wanita. Di mana wanita ini adalah pelaku, di mana pelaku wanita itu adalah selingkuhan Liam selama ini, yaitu si Maggie. Hook juga menyampaikan bahwa istri Liam pernah mendatanginya untuk meminta bantuan. Sebab Liam yang enggan mengadili pembunuh kakaknya, di mana pembalasan tersebut ialah mengirim Maggie sebagai selingkuhan Liam. Bastard! Mendengar jika istrinya bekerja sama dengan Hook, Liam pun langsung membunuh Hook. Setelah mendapatkan 5 tersangka, Liam pun memberikan nama-nama itu kepada Bromley. I got your name. Di sisi lain, Maggie dan Ian baru saja melakukan pengencrotan setelah mereka berpacaran. Namun rupanya Maggie ini mempunyai rencana jahat. Ia diam-diam meletakkan bom baterai ke dalam laptop Ian, di mana laptop tersebut akan ia bawa ke Irlandia menggunakan pesawat dan bakal meledak saat di udara. You're gonna have to get used to it. Adegan berikutnya, Sean akhirnya menemui Kuan di dalam hutan. Ia pun langsung bertarung dengan Kuan. Dalam pertarungan tersebut, yang namanya pemeran utama, Kuan memenangi pertarungan tersebut. Karena Kuan sudah membiarkan Seap tetap hidup,
Sean pun memberikan nama-nama para pelaku termasuk Patrick, pelaku pengeboman yang sudah menewaskan putri Kwan. The rest have passed away. Setelah itu, Sean kembali menemui Liam, di mana Liam ini mengetahui jika Sean masuk ke dalam kamar Mary saat di London. Namun Liam tidak mau tahu apa yang Sean lakukan. Yang Liam inginkan adalah hanya apa yang dikatakan oleh Mary. Sean mengatakan bahwa Mary masih membenci Liam atas kematian kakaknya. Akan tetapi, Liam langsung membenarkan bahwa Mary sebenarnya bekerja sama dengan Hook dan juga para pelaku pengeboman, karena ia ingin balas dendam kepada Liam dengan cara tersebut. Setelah mengetahui jika tantenya sendiri orang jahat, Sean pun mendapatkan tugas dari Liam, yaitu untuk membunuh Mary lalu kabur ke New York. Go back to New York, son. Zero, this is Alpha 2. Sierra 3, roger that. And it's complete in target. Keesokan harinya, SO-15 dan pasukan khusus mulai melakukan rencana penyergapan kepada 5 pelaku yang bersembunyi di sebuah hotel. Zero, this is Alpha 2. All of the X-rays remain. Dalam rencana itu, Kwan diam-diam menyelinap ke dalam hotel dan menyamar sebagai tukang servis pipa yang niat sebenarnya untuk menghabisi para pelaku pengeboman dengan tangannya sendiri. And it is an emergency. Setelah berhasil masuk ke dalam kamar para pelaku, Kwan berpura-pura mencari pipa yang bocor. Namun salah satu pelaku melihat senjata di dalam tas Kwan. Kwan pun langsung melakukan penyerangan. Dengan penuh perasaan dendam dan seperti adegan film Jackie Chan yang lain, ia berhasil menghabisi para pelaku termasuk Patrick. Akan tetapi ia membiarkan Maggie hidup-hidup agar bisa diinterogasi oleh SO-15. Setelah Kwan pergi, pasukan khusus pun datang mendapati 4 pria sudah tidak bernyawa. Mereka lalu menginterogasi Maggie tentang bom berikutnya. Setelah Maggie memberitahu di mana bom selanjutnya akan diledakkan, para petugas penjinak bom langsung menuju ke bandara. Mereka akhirnya berhasil mendapatkan laptop Ian dan membuangnya tepat sebelum bomnya meledak. Setelah bom meledak, Maggie pun langsung ditembak mati oleh pasukan khusus. Karena Kwan bertindak sendirian, ia pun dijadikan tersangka oleh Bromley. His name's Ngok Ming Kwan. Use extreme caution. Di malam harinya, Sean mendatangi Mary dan langsung membunuhnya. Sedangkan Kwan memberikan pelajaran kepada Liam. Ia menunjukkan foto yang sedang melamot Maggie dan akan melibatkan Liam ke dalam serangan teroris. Kwan memaksa Liam untuk menekan tulisan kirim di handphone Kwan agar fotonya menjadi viral dan dunia akan mengetahui kesalahannya. You're a terrorist. Goodbye, Mr. Hennessy. Di hari berikutnya, ia kembali ke tempat kerjanya. Seorang agen lalu segera memberitahu Bromley tentang keberadaan Kwan. Tetapi di sini Bromley berubah pikiran untuk tidak menjadikan Kwan tersangka dan memutuskan untuk memberinya penghargaan. Observe and report only. Kwan lalu ditemui oleh Lam, yang kemudian Lam pun memeluknya dan film pun tua muamat.